Assalamualaikum, ini adalah video mengajar pembelajaran terpadu di SD. Saya dengan Yuli Fitrianti, semester 5, kelas C, akan membahas kondisi geografis di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Ternyata baik semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, tentunya kita harus berdoa, bukan? Jadi sebelum berdoa menyanyikan lagu sebelum berdoa. Anak-anak sudah hafal? Oke. Kalau belum hafal boleh membuka buku catatannya. Oke. Sekarang kita mulai. Pisang biasa masih lemah, pisang apa tuh? Yang pisang jeruk itu pisang apa? Bon, apa tuh? Nah, bukan itu yang kotak-kotak itu pisang jeruk. Bisa iya, yang pokoknya yang makanan itu kan? Iya. Bapak kan Sebelum belajar, yuk kita berdoa. Setelah berdoa, rapikan mejamu, ambil bukumu, ambil penamu. Yuk duduk rapi dan siap belajar. Fokus ke depan, senyum yang manis. Selamat pagi dan siap belajar. Fokus ke depan, senyum yang manis. Selamat pagi dan siap belajar. Oke, selanjutnya kita berdoa. Berdoanya akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Reno. Sekarang Reno dipersilakan untuk memimpin doanya. Selesai. Baik, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang belum tidak hadir hari ini? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ternyata hari ini tidak hadir adalah Siska ya. Oke, baiklah. Keterangan Siska ini apa? Sakit? Sakit. Nah, anak-anak sudah hafal belum lagu pelajar Pancasila? Hafal? Atau belum? Nah, ada yang belum ya. Ibu buka videonya, kita bernyanyi bersama-sama lagu pelajar Pancasila. Oke, sekarang kita mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernolak kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernilai kritis. Oke, selesai. Sekarang karena sudah selesai, anak-anak kita harus bersiap belajar. Oke. Sekarang semuanya sudah siap kan? Di sini di belakang Ibu ada peta Indonesia. Bisa lihat di sini ada peta Indonesia. Nah, peta Indonesia ini Ibu bertanya nih. Di peta Indonesia ini ada berapa pulau besar di Indonesia? Oke, Ready. Apa Ready? Ada berapa pulau di Indonesia? Iya, benar, betul. Kita kasih hapus dulu untuk si Ready karena udah benar menjawab pertanyaan Ibu. Oke, Ibu mau bertanya nih, di mana letak Pulau Kalimantan? Ada yang tahu bisa ditunjuk? Bisa tunjuk ke mana? Oke, apaan? Oke. Yuda, oke Yuda. Mana Yuda? Ini ya? Oke, benar. Ya, jadi Pulau Kalimantan adalah ialah di sini. Terus, kalau Ibu mau bertanya nih, di mana pulau kita sekarang? Pulau kita sekarang ada di mana sekarang? Oke, ini? No, ini bukan. Ini adalah Pulau Jawa. Kalau pulau kita adalah di sini. Oke,
ada Pulau Sumatera di mana tempat kita tinggal sekarang saat ini. Kalau yang ini adalah Pulau Kalimantan yang dijawab oleh Yuda tadi, benar, ini adalah Pulau Kalimantan. Ini adalah Pulau Sulawesi. Sedangkan ini adalah Pulau Papua. Ya anak-anak, pernah nggak kalian berpikir bahwa Indonesia hanyalah memiliki Pulau Sumatera aja? Pernah nggak? Oke, pernah ya ternyata. Oke. Sekarang sebelum kita melanjutkan pembelajaran, anak-anak menonton video kondisi geografis di Indonesia. Oke, sekarang ibu mohon anak-anak semuanya untuk tetap diam dan tertib untuk menonton video yang akan ditayangkan. Oke, nggak ada yang boleh lari-lari dulu ya. Jadi kita tonton videonya dulu. Setelah kita nonton videonya, kalian baru boleh berdiri, atau siapa yang ingin bertanya langsung aja ke ibu ya. Angkat tangan kalau ingin bertanya. Ya. Menayangkan video mengenai kondisi geografis di pulau-pulau besar di Indonesia. Jadi anak-anak diharapkan untuk diam dan tidak banyak suara. Kita harus fokus untuk menonton videonya dulu, oke? Tidak boleh ada yang keluar dulu sebelum ini. Jadi kita harus menonton agar anak-anak memahami apa materi yang akan kita pelajari saat ini, oke? Selamat datang lagi di channel Guru Berbagi. Hari ini Guru ingin mengajak kalian untuk belajar tentang kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Matan pelajaran IPS KD 3.1 kelas 5 SD. Sebelum kita belajar tentang pulau-pulau besar di Indonesia, kita harus tahu dulu tentang peta Indonesia. Bagaimana Indonesia memiliki batas-batas laut dan batas darat. Kalian bisa lihat dalam peta ini dengan wilayah. Oke, sekarang sudah mengerti, kalian semua sudah mendengarkan, ada yang mendengarkan tadi. Oke, ibu mau bertanya nih sama Yuda. Tadi kan ibu nggak bisa diam ya. Jadi si Yuda ini ibu mau tanya di mana letak Gunung Dempo. Oke, di Jawa ya? Enggak. Yuda salah. Makanya tadi ibu bilang kita harus memperhatikan video yang ibu tayangkan. Ada yang bisa membantu dari di mana letak Gunung Dempo? Ya nih, oke ya, ini dimohon bantu ibu untuk membagikan materi pembelajaran hari ini kepada teman-temannya, oke? Terima kasih ya nih. Nah, sekarang anak-anak sudah mendapatkan materi pembelajaran hari ini masing-masing kan? Nah, ibu harap kalian membaca terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, oke? Silakan dibaca. Bagaimana? Apakah sudah ada yang membaca? Oke, sekarang sudah membaca ya sekarang. Tadi ibu lihat si Dendi sering banget nih. Tadi warawiri terus sering ngobrol ya tadi ya. Oke, ibu mau bertanya nih sama si Dendi, di mana letak Gunung Dempo? Pertanyaan yang tadi. Di mana letak Gunung Dempo? Benar, di Sumatera. Jadi letak Gunung Dempo ada di Sumatera. Benar-benar. Kita kasih apus dulu sudah ini. Oke, selanjutnya nih, ibu mau bertanya lagi sama teman-temannya yang lain nih selain Dendi. Ada yang bisa jawab nggak? Di mana letak Danau Ranu Kumbolo? Ada yang bisa jawab nggak? Nanti kalau ada yang bisa jawab, ibu kasih apus. Ya, Sinta. Di mana? Ya, benar. Letak Danau Ranu Kumbolo tepat ada di Jawa, di Pulau Jawa. Oke, selanjutnya ibu minta kalian juga membuka buku tema 1 kalian di halaman 91. Oke, setelah kalian sudah mengamati materi pembelajaran yang telah ibu berikan tadi, ibu mohon untuk kalian mengidentifikasi, mencari tahu
luas, batas, dan perairan atau gunung, pegunungan yang ada di setiap pulau-pulau di Indonesia. Nah, sebelum itu kita bagi kelompok dulu kan, bagi kelompok menjadi 6 kelompok anak-anak. Mau ibu yang bagiin atau bagi sendiri? Di kelas kita ada orang 18 ya. 18 kalau kita bagi jadi 6 kelompok, jadi kurang lebih 3 orang kan. Ibu mohon untuk kalian bagi sendiri aja, nggak apa-apa kan ya. Harus diajak semua nih teman-temannya. Kalau ada yang jangan pilih-pilih teman gitu ya. Ibu kasih waktu untuk membagi kelompoknya. Udah? Oke, terima kasih. Nah, sekarang setelah kalian udah dibagi kelompoknya, sekarang ini nih, duduknya berkelompok. Coba. Oke, terima kasih. Nah, sekarang setiap kelompok memiliki tugas nih. Oke. Nah, sekarang anak-anak buka halaman 32. Udah? Nah, karena tadi udah bagi kelompok sampai 6 kan, ibu minta untuk kelompok 1 mengerjakan Pulau Jawa. Itu kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 itu Pulau Sumatera. Selanjutnya kelompok 3 Kalimantan, kelompok 4 Sulawesi, kelompok 5 Pulau Papua, serta yang terakhir kelompok 6 Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Udah mengerti? Anak-anak, sekarang ibu minta perwakilan satu kelompok untuk mengambil potongan puzzle yang telah ibu sediakan. Kalian harus mencari potongan-potongan puzzle yang telah ibu tentukan. Misalnya nih, kelompok 1 nih, kelompok 1 harus mencari potongan puzzle yang Pulau Jawa. Jadi gitu ya. Ibu kasih waktu berapa menit? 15 menit aja deh untuk anak-anak mengambil potongan-potongan puzzle dan memasangnya. Oke, bagaimana? Kalian sudah menemukan potongan-potongan puzzle-nya? Nah, di sini tugas kalian ialah menata potongan puzzle. Jadi potongan-potongan puzzle yang kalian dapatkan itu kalian tata. Sekarang kan udah bawa lem ya. Double tip kalau nggak ada lem. Nah, di situ ibu minta kalian untuk mencari informasi yang ada di belakang puzzle. Sebelum kalian tempelkan ke kertas kartonnya, potongan puzzle itu kan ada di belakangnya, ada kisi-kisi nih. Ibu kasih sebuah contekan informasi di belakang potongan puzzle. Nah, anak-anak catat dan isi di dalam lembaran kerja kalian yang ibu bagikan, oke? Ibu mohon setiap membantu masing-masing. Jadi kalian satu kelompok harus bekerja sama. Nggak boleh ada yang enak-enakan aja. Jadi ada yang harus menulis, ada yang mencari informasi, ada yang membantu apa gitu. Jadi setiap kelompok harus bekerja sama. Oke, ibu nggak mau nih ada yang nggak mau ngebantuin kerja. Oke, bingung ya? Ini bukan nih. Coba kamu pasangin dulu nih, kalau Pulau Sumatera itu gambarnya gimana? Di situ kan ibu kasih tahu tuh, nih, ini bentuk si Pulau Sumatera. Kalian samain dulu sama si puzzle tadi.
kalau misalnya bentuknya berbeda, tidak mungkin kan kalian harus pasang yang berbeda. Artinya kalian salah ambil. Sekarang coba sih kelompok Yuda harus cari potongan puzzle-nya lagi. Tuh di situ ambil ya, ambil lagi. Oke. Oke deh. Ibu kasih waktu 5 menit aja atau kelamaan ya? Oh, kecepatan ya udah. Ibu kasih 10 menit deh kalian untuk menulis informasi di lembar kerja yang telah ibu bagikan. Jadi kalian tulis dulu tuh informasi-informasi yang kalian temukan di belakang puzzle tadi. Setelah kalian tulis informasi-informasi yang kalian dapatkan, kalian baru pasang tuh potongan puzzle pulau yang telah dibagikan tadi. Nah, ibu kasih waktu 15 menit aja deh. Kalau dia hujan nggak bisa. Udah? Sudah selesai? Oke, sudah selesai. Cepet banget ya kalian ya. Ternyata anak-anak ibu ini kreatif dan pinter-pinter semua ya. Syukur deh kalau gitu. Sekarang ibu mau setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil yang kalian dapatkan. Oke. Sekarang ibu kasih kelompok 3 dulu. Pulau Kalimantan ya. Jadi kalian harus mempresentasikan. Wah, kasih aplaus dulu untuk kelompok 3 karena telah mempresentasikan dengan baik. Kalau mau ngambil jantung sakit, kalau kita kaki jantung tidak sakit. Selanjutnya untuk kelompok yang lainnya, siapa yang mau maju duluan? Ibu nggak mau nih nunjuk dulu. Ibu mau ngetes siapa yang berani untuk maju duluan presentasi dari kelompoknya. Siapa yang mau maju duluan bakalan ibu kasih nilai besar deh kelompoknya. Oke, kelompok 1 mau maju nih, mau presentasikan pulau apa tadi? Pulau Jawa ya? Oke, dipresentasikan. Nah, kasih aplaus dulu nih buat kelompok 1 ya, mereka juga sudah mempresentasikan dengan baik. Oke. Sekarang, apakah ada pertanyaan mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini? Letak geografis. Letak geografis itu adalah sebuah daerah atau negara yang dibatasi oleh geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Coba ibu mau bertanya nih. Indonesia kan ada 2 benua nih. Ibu mau tanya, ada benua apa saja yang ada di Indonesia? Udah, oke. Udah kan udah. Australia, benar. Ada satu lagi nih. Selain Australia ada benua apa lagi? Jantung darah tinggi. Reni, apa ini? Kalau aku bakal tinggi. Oke, benua Asia. Nah, kasih aplaus dulu nih buat teman-teman yang lain. Selain benua, Indonesia juga terletak di antara 2 samudra. Jadi ibu mau tanya nih, letak dua samudra apa aja yang terletak di Indonesia gitu, berbatasan dengan Indonesia. Oke, benar kamu benar. Siapa namanya? Pak Ibu. Kevin, benar Kevin. Benar. Samudranya yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi buat teman-teman nih yang nggak tahu nih, masih belum tahu, dicatat tuh di bukunya, dibuat tuh coretan, nanti kalau ibu kasih soal bisa jawab. Oke, semuanya ibu minta setiap kelompok untuk membuat kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari. Jadi setiap kelompok nih, contohnya kelompok
kelompok satu tadi kan membahas Pulau Jawa. Nah, jadi buat kesimpulan nih mengenai Pulau Jawa itu apa, terus apa-apa aja yang ada di Pulau Jawa. Oke? Semuanya sudah selesai. Sekarang lembar kurikulumnya boleh dikumpulkan ke depan. Terima kasih. Sekarang Ibu mau bertanya nih, kesimpulan dari mata pembelajaran kita hari ini adalah apa? Iya, kita membahas tentang geografis di Indonesia. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan, jadi anak-anak harus mengerjakan soal yang telah ibu berikan. Ibu akan berikan lembar nih buat anak-anak untuk mengerjakan soalnya. Jadi anak-anak harus mengerjakan tugas yang telah ibu berikan ini. Anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan dari yang ibu bagi, soal yang ibu buat akan mendapatkan nilai besar. Ingat ya, nilai di bawah KKM akan dihitung. Anak-anak harus belajar lagi. Jadi ibu kasih soal lagi dan terus kalian terus belajar sampai kalian mengerti. Untuk yang di atas KKM dan di atas KKM dan batas KKM juga tidak apa-apa, ibu akan beri nilai yang sesuai. Oke? Untuk si ini Reni bisa bantu ibu untuk membagikan soal-soalnya. Terima kasih. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Oke, apakah sudah ada yang selesai mengerjakan tugasnya? Sekarang anak-anak, Ibu sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu mau tanya nih, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau enggak? Kalau menyenangkan, tunjuk tangan. Kalau yang kayaknya bosen Bu, nggak bisa kerja kayak ini, jangan tunjuk tangan, oke? Oke. Untuk yang bagaimana kalau sekolah hari ini? Menyenangkan? Oh, banyak yang menyenangkan ya. Oke, gini nih, pasti ada yang bertanya sebelum kita menutup pembelajaran nih, Ibu mau bertanya, penting nggak pendidikan? Ya, pendidikan itu penting. Jadi untuk anak-anak nih, kenapa sih kita harus belajar? Kenapa sih kita harus sekolah? Pendidikan itu penting. Nih, karena kita bisa berbaur dan kita bisa mengimbangi kehidupan di luar nanti. Untuk kalian yang nanti akan dewasa, kalian akan mengerti mengapa pendidikan itu sangat penting untuk kita. Oke? Maka anak-anak, Ibu minta untuk kejarlah cita-cita kalian di Cina. Untuk bahasanya kayak gitu. Jadi bukan berarti kita harus ke Cina dulu. Kita tuh boleh belajar, cari ilmu itu dimanapun gitu. Oke, gak harus ke negeri Cina juga, London juga boleh, Amerika boleh. Jadi kalau mau berilmu, kita harus mencari ilmu itu seluas-luasnya agar anak-anak bisa tahu dan bisa membedakan yang mana yang benar, mana yang baik. Salah. Ya, waktunya udah mau habis nih. Kayaknya udah mau habis ya. Oke, anak-anak beresin dulu, rapiin dulu nih baju-bajunya. Ibu nggak mau ya kalau bajunya yang nggak rapi. Kalau bajunya yang nggak rapi kayak gitu tuh, Ibu nggak izinin pulang. Siapa bajunya yang nggak rapi nggak bakalan boleh pulang. Oke? Jadi sebelum pulang, anak-anak harus rapiin dulu nih bajunya nih, baju yang kotor dimasukin dulu. Terus nih cewek-ceweknya nih kalau jilbabnya kayak gimana nggak rapi gitu dirapiin dulu nih, digini-giniin gitu. Terus juga anak-anak yang di cowok nih bajunya digulung-gulung kayak gitu. Ibu nggak suka. Jadi sebelum pulang anak-anak harus rapi dulu. Nah, oke, sudah rapi semuanya. Ini udah buku-bukunya udah dimasukin, pulpennya jangan sampai ketinggalan, nanti hilang. Oke, berakhir lagi pembelajaran kita hari ini.
Ibu harap kalian bisa senang dengan materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang kita harus berdoa dulu, bukan? Tahu kan kenapa kita harus berdoa? Karena doa itu sangat penting. Kita meminta kepada Allah, kepada Tuhan untuk menjaga kita sepanjang perjalanan pulang. Untuk ketua kelas mohon untuk membimbing doa kita semua. Doa kita. Karena 100 Amin. Terima kasih untuk waktunya. Kita akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.